Dan dia menjelaskan semuanya secara detail apa-apa yang dialaminya dan apa-apa yang menjadi beban mentalnya dan apa-apa yang menjadi beban perasaannya, tekanan-tekanan itu. Nah, ketika berbicara dengan kami, tentunya kami melihat ini adalah tidak hanya persoalan hukum, tapi persoalan psikologis. Jadi yang kita benahi kejiwaannya dulu supaya dia merasa tenang dengan kami. Kita kemudian berbicara panjang dari hati ke hati, terbukalah semuanya. Dari cerita ini kami berkesimpulan bahwasanya ini bukanlah pelaku tunggal. Artinya ada pelaku yang lain. Baradae terlibat dalam kasus ini ataukah memang ini adalah suruhan atau bagaimana, Pak? Secara prinsip dia nggak punya motif untuk membunuh. Makanya kita bisa simpulkan bahwasanya tentunya ada perintah. Apakah dikatakan dari mana sumber perintah itu? Sudah dikatakan oleh yang bersangkutan, hanya saja ini kan untuk kepentingan penyidikan dan pro justisia sekali lagi, jadi kita tidak akan buka di sini. Kira-kira Baradae menyebutkan tidak, Pak, ada berapa orang mungkin yang bisa diduga terlibat dalam aksi ini juga? Jawabannya memang ada beberapa orang, tapi tidak bisa kita jawab sekarang ya. Untuk pelecehan seksual atau yang lainnya dia tidak tahu, tapi untuk yang lainnya dia tahu. Bagaimana keadaan Baradae saat ini, Pak? Setelah kita bertemu, tentunya yang pertama memang kemarin dia mengalami tekanan kejiwaan. Jadi beban mental berat, tapi kita coba untuk menenangkan dia secara kejiwaan juga, secara psikologis. Dia kemudian merasa nyaman, tenang, dan saat sekarang dia sudah sehat, kondisinya baik dan nyaman, sehingga dia bisa menceritakan semuanya secara gamblang apa adanya. Termasuk dengan kronologis pada saat Yosua meninggal, Brigadir Yosua? Yang terdahulu tentunya berbeda dengan yang sekarang ya, ceritanya ya. Makanya kenapa ada pengacara mengundurkan diri ya, salah satunya ya memang berbeda ceritanya. Jadi dengan temuan-temuan yang kita dapat dari cerita dan curhatan yang bersangkutan, kita bisa berkesimpulan bahwasannya sebenarnya Baradae ini adalah salah satu saksi kunci juga. Yang penting, jadi saksi kunci yang utama. Makanya kepentingannya adalah kita harus menyelamatkan Baradae dalam konteks saksi untuk kepentingan penegakan hukum yang lebih besar, yang lebih kuat lagi, yang sehingga bisa menjelaskan semua permasalahan pidana ini secara menyeluruh. Baik. Tapi adakah cerita dari Baradae, Pak, terkait Irjen Polisi Verdi Sambo? Tentunya ada, ya kan itu memang satu paket ceritanya itu kan. Dan dia juga kan adalah ajudannya, jadi cerita itu ada cerita itu. Baradae atau Richard Eliezer resmi ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis 4 Agustus 2022 atas kasus baku tembak yang menewaskan Brigadir J di rumah dinas Kadipropam nonaktif Irjen Verdi Sambo pada Jumat 8 Juli 2022. Selama menghadapi kasus Brigadir J, Baradae mengaku dirinya sangat tertekan secara lahir dan batin. Kepada pengacara, Baradae ngaku sangat tertekan batin menghadapi kasus Brigadir J. Kini siap ajukan diri jadi justice collaborator. Baradae alias pemilik nama Richard Eliezer telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penembakan Brigadir J atau Brigadir Yosua di rumah dinas Irjen Verdi Sambo yang berlokasi di Duren 3, Jakarta Selatan sepulang dari perjalanan dinas dari Magelang. 3 hari setelah penetapan Baradae sebagai tersangka, kuasa hukumnya mengajukan pengunduran diri atas Andreas Nahot Silitonga mendatangi Baris Krim Polri untuk memberikan surat pengunduran diri. Namun kuasa hukum Baradae tersebut mengaku kecewa karena tak bisa bertemu dengan penyidik Baris Krim. Tadi kami sangat sayangkan, kami maksud hati menyampaikan surat,
namun tidak ada yang menerima. Mungkin karena hari libur juga, maka kami memutuskan untuk menyampaikan via WhatsApp dulu sementara. Tapi kami akan kembali hari Senin untuk menyampaikan surat secara fisik, kata Nahot Silitonga saat dijumpai di Bareskrim Polri Jakarta Sabtu 6 Agustus 2022. Alhasil pihaknya menyampaikan surat pengunduran diri tersebut melalui pesan aplikasi WhatsApp kepada Kabareskrim Polri. Komjen Agus Andrianto, Andreas Nahot Silitonga bersama tim menyambangi Bareskrim Polri pada Sabtu 6 Agustus 2022 sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat untuk menyampaikan surat pengunduran dirinya sebagai kuasa hukum dari Barada E. Kita tidak lama-lama di sini. Kami sebagai dahulu tim penasihat hukum Richard yang dikenal Barada E pada hari ini datang ke Bareskrim untuk menyampaikan pengunduran diri kami sebagai penasihat hukum Barada E, kata Nahot. Terkait alasan pengunduran diri hingga saat ini belum disampaikan secara terbuka kepada publik. Kuasa hukum terbaru Barada E, Diolipa Yumara, mengatakan bahwa kliennya dalam keadaan tertekan secara lahir dan batin dalam menghadapi kasus yang menewaskan Brigadir Yosua. Hal itu diungkapkan oleh Diolipa saat ditemui di gedung Bareskrim Polri Jakarta Selatan pada Minggu 7 Agustus 2022 dini hari. Terkadang kita juga salah memandang ketika hidup derita menghadang. Mencari cara